Swastiastu. Halo teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bu Putu Atin Purwaningrat, SEMM yang sudah mempersilahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan materi penawaran dalam bisnis pariwisata melalui video ini. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi ini. Hari ini kelompok 6 akan membahas materi tentang penawaran dalam bisnis pariwisata. Sebelum kami membahas materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, Nilo Kade Anggreni, NIM 210-201-4290. Saya Nikomang Eni Kencana Dewi, absen 3 dengan NIM 210-201-4250. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Maung Nada, NIM 210-201-4283, nomor absen 22. Nama saya Nima Detiara Santi, NIM 210201437, absen 41. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian daerah tujuan wisata, yang kedua interaksi sistem kepariwisataan, yang ketiga sisi penawaran destinasi, dan yang terakhir unsur-unsur penawaran dalam bisnis pariwisata. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daerah tujuan pariwisata. Daerah tujuan pariwisata ini adalah salah satu faktor penyebab kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, peran daerah tujuan sangat penting dalam industri pariwisata. Kegiatan pariwisata menawarkan produksi jasa yang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Kepuasan konsumen ditentukan oleh berbagai faktor seperti tujuan wisata, produk wisata, promosi, peran penduduk lokal, dan sistem organisasi. Pengertian umum dari daerah tujuan wisata adalah sebuah tempat dan atau kawasan yang dapat memenuhi permintaan dan keinginan wisatawan untuk tinggal atau berkunjung. Baik, berikutnya adalah pengertian daerah tujuan pariwisata menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mathiesen dan Wall. Wisata merupakan pergerakan sementara orang untuk tujuan di luar tempat kerja normal dan tempat tinggal. Kegiatan yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat tujuan tersebut, dan fasilitas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah menurut World Tourist Organization, mengartikan wisata sebagai suatu fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan pergerakan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan mereka untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. Yang ketiga adalah menurut Hardinoto, adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung di mana ia dapat tinggal selama waktu tertentu. Yang keempat adalah menurut Clement, dalam pariwisata Indonesia menuju destinasi pariwisata berdaya saing. Yang kelima adalah menurut Daryanto, dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap, destinasi diartikan sebagai tempat tujuan atau daerah tujuan wisata. Menurut destinasi wisata merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, ia dapat tinggal dalam waktu tertentu. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Komang Inan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya membahas materi dari interaksi sistem kepariwisataan. Menurut Mill dan Morrison 1985 halaman 16, pariwisata berkaitan erat dengan aktivitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem di mana bagian-bagian yang ada tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain, seperti jaring laba-laba atau spiderweb, di mana ada 4 subsistem yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada pasar atau market, yang kedua ada perjalanan travel, yang ketiga pemasaran atau marketing, yang terakhir tujuan wisata atau destination. Sisi lain dari pasar wisata utama dunia yang juga merupakan pangsa wisata utama Indonesia merupakan komunitas dunia telah masuk pada tahun kebudayaan postmodern. Persepsi wisatawan terhadap lingkungan daerah tujuan wisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem informasi, promosi, dan petunjuk. Subsistem ini berkaitan dengan pembentukan image dan persepsi wisatawan, promosi, dan penjualan.
Tersedianya pramu wisata dan penunjuk jalan yang jelas, serta informasi dan publikasi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas materi sisi penawaran destinasi. Penawaran pariwisata mencakup hal-hal yang ditawarkan oleh daerah destinasi pariwisata kepada wisatawan yang real maupun yang potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukkan suatu atraksi wisata alamiah dan buatan manusia. Jasa-jasa maupun barang-barang dapat menarik wisatawan untuk datang mengunjungi suatu kawasan wisata. Nah, adapun aspek penawaran pariwisata, menurut Medlik tahun 1980 ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Yang pertama ada attraction atau daya tarik, di mana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Yang kedua ada accessible atau bisa dicapai. Hal ini dimaksudkan agar wisata domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Yang ketiga ada fasilitas. Syarat ini memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata di mana wisatawan dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Yang terakhir adanya lembaga pariwisata. Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari daerah tujuan wisata apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan. Mengkaji permasalahan penawaran dalam pasar pariwisata ditandai oleh 3 ciri khas utama. Yang pertama merupakan penawaran jasa-jasa. Dengan demikian, apa yang ditawarkan itu tidak mungkin ditimbun dalam waktu lama dan harus ditawarkan di mana produk itu berada. Oleh karena itu, mustahil untuk mengangkutnya, dan inilah yang membuat perbedaan dengan produk-produk lainnya yang ditawarkan, dalam arti bahwa konsumen harus mendatangi apa yang ditawarkan itu untuk diteliti. Yang kedua, ada produk yang ditawarkan dalam industri pariwisata ini sifatnya kaku atau rigid, dalam arti bahwa dalam usaha pengadaan untuk pariwisata, sulit sekali untuk mengubah sasaran penggunaan untuk di luar pariwisata. Yang terakhir, yang ketiga, berlakunya hukum substitusi. Karena pariwisata belum menjadi kebutuhan pokok manusia, maka penawaran pariwisata ini harus bersaing ketat dengan penawaran barang-barang dan jasa yang lain. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi unsur-unsur penawaran dalam bisnis pariwisata. Menurut James J. Spillane 1987, unsur-unsur penawaran pariwisata terdiri dari yang pertama proses produksi industri pariwisata. Kemajuan pengembangan pariwisata sebagai industri ditunjang oleh bermacam-macam usaha yang perlu dikelola secara terpadu, antara lain yang pertama promosi untuk memperkenalkan objek wisata, yang kedua transportasi yang lancar, yang ketiga kemudahan keimigrasian atau birokrasi, yang keempat akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman, yang kelima pemandu wisata yang cakap, yang keenam penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar, yang ketujuh pengisian waktu dan atraksi-atraksi yang menarik, yang kedelapan kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Yang kedua, pentingnya tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja. Perkembangan pariwisata terpengaruh positif pada perluasan kesempatan kerja. Berkembangnya suatu daerah pariwisata tidak hanya membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi juga menarik pendatang-pendatang baru dari luar daerah justru karena tersedianya lapangan kerja. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur atau prasarana. Dengan adanya motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan, menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana, sarana perjalanan dan penghubungan, sarana akomodasi dan jasa-jasa, serta persediaan lainnya. Industri pariwisata juga memerlukan prasarana preekonomi seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Begitu juga dengan prasarana yang bersifat public utilities seperti fasilitas olahraga dan rekreasi, pos dan telekomunikasi, money changer, perusahaan asuransi, periklanan, percetakan, dan banyak sektor perekonomian lainnya. Jelas bahwa hasil-hasil pembangunan fisik bisa ikut mendukung pengembangan pariwisata. Yang keempat, penawaran jasa keuangan. Tata cara hidup yang tradisional dari suatu masyarakat juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk
datang ke suatu daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai event yang dapat dijual oleh permintaan daerah setempat. Sekian pembahasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi penawaran dalam bisnis pariwisata dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya serta menambah ilmu. Saya ada satu pantun untuk menutup presentasi ini. Siang-siang pergi ke Vietnam, perginya bersama Adipati. Sekian dari kelompok 6. Kami tutup dengan Parma Santi. Bye.